Halo sobat, ketemu lagi sama aku Wayne di channel Wayne Java Vlog. Salam sejahtera, salam sehat semua ya kan. Ketemu lagi sama aku. Makasih atas waktunya ya kan. Oke, dalam kesempatan ini saya mau menjawab beberapa pertanyaan yang mana ada beberapa teman menanyakan tentang waktu terbaik datang ke Amerika itu bulan-bulan apa ya kan, dan juga menjawab sedikit atau menjawab lagi tentang pengurusan green card ya kan. Itu ada sering sekali tetap ditanyakan meskipun saya sudah pernah menjawab ya kan dalam video-video saya yang lalu, but oke, akan saya jawab kembali itu. Ini sobat, selamat datang di channel saya Wayne Java Vlog ya kan. Siapa yang belum kenal, perkenalkan nama aku Wayne. Aku dari Tulungagung, Jawa Timur. Dan yang belum pernah subscribe, go ahead subscribe. So Anda mendapatkan info-info update tentang pekerjaan atau tentang gimana datang ke Amerika, atau tentang apa yang harus Anda lakukan jika Anda ingin tinggal di Amerika. Saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan Anda lewat video-video yang saya unggah di YouTube ini. Oke, let's go back to the point. Oke, dari pertanyaan tadi, gimana bulan apa sebenarnya yang cocok untuk lebih baik pergi ke Amerika itu ya? Itu saya jawab bulan-bulan Desember atau November ya kan. Itu mulai bulan November atau Desember itu lebih baik Anda datang ke Amerika. Kenapa? Karena itu masa liburan ya. Nanti Desember itu di Amerika ini kan Christmas ya kan, Natal, bulan Natal, di mana itu holiday ya kan. Kenapa memilih holiday ya waktu bulan-bulan begini, memilih Anda datang bulan November ya begini. Banyak sekali tempat-tempat, terutama toko, restoran, atau sesuatu restoran ya, restoran itu membutuhkan orang di bulan Desember. Bulan Desember itu really sibuk-sibuknya restoran di Amerika. Kenapa? Sudah menjadi tradisi bahwa orang-orang Amerika itu pada pesta untuk bulan Christmas, untuk Natalan itu kita ini pada pesta, makan di luar, ngajak teman kumpul sama keluarga, makan, bikin pesta keluar itu makan ibaratnya. So it's really big deal bagi kami penduduk Amerika. Makan di luar itu udah menjadi kebiasaan sehari-hari sebenarnya. Tapi begitu Christmas di bulan Natal ya kan, itu akan lebih rame lagi orang pergi restoran, karena kita punya keluarga atau punya teman itu dari kantor atau dari tempat kerja, itu biasanya kita mengadakan pesta dan makan-makan di luar untuk merayakan Natal ya kan. Yang mana makanya begitu Desember ya kan, banyak restoran itu yang udah dari awal, karena nanti susah kan akan mencari orang di bulan Desember, biasanya susah. Tapi makanya mulai awal-awal November itu mereka udah meng-hiring orang ekstra. Mereka itu udah merekrut orang untuk bekerja di tempat-tempat mereka itu. Nah, kenyataannya beginilah, saya sudah datang bulan Desember kok susah cari kerja. Well, seperti Anda ketahui ya kan, untuk bekerja di Amerika itu enggak syaratnya cuma modal bekerja. Oke. Di Amerika itu kalau Anda ingin bekerja itu memang Anda membutuhkan secara legal ya kan, membutuhkan social security number, membutuhkan dokumen yang menyatakan bahwa Anda itu memang legally
untuk bekerja di Amerika. Jadi memang banyak sekali tempat ya kan, banyak sekali itu hiring, but tidak semua tempat itu bisa hiring orang yang tidak mempunyai dokumen ya kan. Lah terus syaratnya apa terus kok untuk punya dokumen? Well, syaratnya sih tidak mudah, memang syaratnya aku bilang itu syaratnya tidak mudah untuk mendapatkan, untuk melegalisasi status Anda, tapi semua itu bisa diakalin, jika Anda tahu. Saya ndak berani ya bilang di sini nanti, karena saya ndak ingin menyatakan sesuatu yang membahayakan diri Anda atau mungkin saya juga sendiri ya kan. Tapi kalau Anda ingin bertanya, Anda boleh hubungi saya di Instagram. Nanti akan saya jelaskan di sana gimana caranya ngakalin agar Anda bisa bekerja, jika untuk emergency bekerja, jika ada bos Anda itu menanyakan social security number atau dokumen untuk bekerja begitu. Ini udah menjadi rahasia umum, tapi tetap aja rahasia umum ya kan. Jadi aku nggak bisa terus terang di sini gimana caranya. But ada, pasti ada, bisa diakalin. Oke, jadi itu tadi. So pertanyaan pertama saya udah jawab ya kan, bulan apa? Ya mulai bulan Desember, mulai bulan November dan Desember beginilah Anda datang ke Amerika. Jadi biar gampang untuk mengecari pekerjaan. Okay. Kedua lagi ya, tempat apa saja yang biasa menerima Anda untuk bekerja jika Anda tidak mempunyai dokumen ya kan. Kebanyakan Asian restoran ya kan, kayak Chinese restoran, Thai restoran, Vietnamese restoran, Japanese restoran, itu yang biasa menerima Anda untuk bekerja bulan-bulan begini, atau di pabrik ya kan, tetap aja di pabrik. Dan pabrik apa? Well, kayak begini ini banyak sekali di Amerika, terutama kayak tempat-tempat pengiriman parcel begitu, itu juga hiring ya kan. But aku tidak yakin kalau Anda tidak punya social security itu bisa diterima atau tidak ya kan. But really sibuk bulan-bulan Desember ini, begitu sibuk, dimana banyak sekali. Kalau Anda memang melihat ya, misalkan pergi ke mall itu banyak, oh hiring now, begitu itu. Jadi Anda langsung tanya aja, Anda bisa tanya bisa hiring Anda atau enggak. Kalau memang enggak bisa ya tanya supaya bisa di hiring gimana. Anda terus terang aja keadaan gimana, saya baru datang dari Indo, saya masih belum punya surat-surat atau gimana. But jika memang mereka menerima Anda, itu ya itu good, maksudnya itu bukan resiko Anda, itu resikonya yang menerima kalian bekerja, karena mereka udah tahu apa resikonya jika hiring orang ilegal untuk bekerja. So itu jangan menjadi masalah. Kalau mereka memang mau membayar Anda under table, take it, we call it under table, right? So jadi Anda ya misalkan kayak begini, ini datang Anda kayak ke Chinatown, kan bisa di Google kan, misalkan Anda udah datang di Amerika, bisa di Google kayak restoran di sekitar Anda, tempat Anda menginap sekarang itu gimana ya kan, bisa di Google begitu. Oke, untuk menjawab pertanyaan kedua, untuk mengurus mencarikan atau mencari green card itu gimana ya kan. Well, seperti yang saya jelaskan ya kan, banyak hal. Saya harap Anda mengerti ini, paham ini, oke. Tidak semua orang itu eligible. Tidak semua orang itu bisa terkualifikasi untuk mengajukan
perubahan status. Ya kan? Jadi ingat, tidak semua orang. Oke. So, saya akan tunjukkan 5 kategori yang paling mudah, ya kan. Yang bisa Anda masukin. Oke. 5 persyaratan mudah. Jika Anda bisa salah satu dalam kategori ini, Anda bisa, artinya Anda bisa merubah status. Tapi jika ini nanti saya jelaskan dalam 5 kategori ini Anda tidak bisa masuk, artinya memang kenyataan Anda ingin merubah status itu zero. Oke. Pertama, menikah dengan US citizen. Ya kan? Kedua, family petition. Family petition kayak apa? Kayak adik, misalkan adik Anda atau kakak Anda atau orang tua Anda, oke, sudah menjadi US citizen, maka kemungkinan Anda untuk mendapatkan sponsor itu besar, dan kemungkinan Anda untuk merubah status dari misalkan Anda datang turis ke Amerika dan nanti disponsori oleh keluarga Anda, itu dan Anda bisa mendapatkan green card, itu besar. Ketiga, asilum. Asilum ini lewat soaka politik, ya kan. Misalkan di Indo Anda dibully atau Anda terancam hidup Anda atau apa, memang keadaan di Indo parah, ada pokoknya tentang menyangkut kehidupan Anda di Indonesia, Anda terancam kehidupan Anda di Indonesia, Anda bisa nge-apply asilum ini, suaka politik, ya kan. Keempat, Anda lewat sponsor H1B, ya kan. H1B ini untuk sekarang ya, ini biasanya hanya bisa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar kayak Google, Amazon, Yahoo, atau perusahaan-perusahaan besar yang membutuhkan tenaga kerja dari Indo, dan Anda biasanya udah di-hiring dia dari Indo. Anda begitu masuk ke Amerika, Anda udah mendapat sponsorship namanya H1B. Dan istri Anda bisa bawa Anda H2B, H2A, something like that juga. Tapi Anda boleh bekerja, Anda bisa membawa anak istri Anda ke Amerika juga dengan itu. Yang kelima, kemenangan lotre, ya kan. Jadi itu kategori yang gampang sekali Anda bisa lihatlah dari kategori tadi. Anda masuk enggak salah satu dari tadi, menikah. Kalau Anda single, Anda artinya punya kesempatan. Meskipun tidak single, Anda punya kesempatan kalau Anda mau menikah dengan US citizen, itu terserah Anda, itu pilihan Anda. Jadi doesn't matter Anda single atau tidak single, tapi kalau Anda menikah dengan US citizen, Anda akan mempunyai kesempatan untuk merubah status Anda yang ilegal menjadi legal, dan Anda akan mendapatkan green card, dan Anda juga bisa menjadi US citizen. Oke. Nah, terus lagi yang tadi udah saya jelaskan, yang kedua lewat family sponsor gitu kan. Itu Anda bisa disponsori langsung dari Indo biasanya. But itu syarat-syaratnya Anda bisa tanya lawyer untuk lebih jelas, karena prosesnya juga tidak gampang. But saya yakin Anda akan bisa disponsori kalau memang Anda punya keluarga dekat, ayah, ibu, atau adik, atau saudara dekat yang bisa nyponsori Anda, yang sudah menjadi US citizen. Itu saya percaya Anda bisa disponsori. Oke. Asilum juga itu tadi. Oke. Jadi harus betul-betul namanya suaka politik asilum itu, ya kan. Itu tadi Anda memang harus menunjukkan, membuktikan bahwa di Indo itu nyawa Anda terancam atau gimana, Anda bisa mengurus asilum atau suaka perlindungan suaka politik itu tadi. Dan yang tentang lotre, lotre itu tiap tahun ada, nanti bulan apa ya saya lupa bulan Oktober atau apa itu, kan? Itu lotre mulai namanya DV Lotre program, itu gratis.
Anda bisa ngisi nanti bulan Mei, April atau Mei itu Anda dikasih tahu bahwa Anda itu lolos babak penyisian atau tidak, ya kan. Banyak, hampir tiap tahun itu ada orang Indo yang menang. Tiap tahun itu ada orang Indonesia itu yang menang lotre green card itu ada. Oke. Jadi untuk jelasnya ini Anda bisa lihat di video-video teman YouTuber yang lainnya yang pernah merasakan menangnya lotre green card ini gimana, ya kan. Di sana pasti mereka cerita syarat-syaratnya apa saja yang dilalui, ya kan, untuk sampai ke Amerika itu pasti ada, ya kan. Oke. Dan tentang mengenai H1B, ya kan, banyak yang berpikir, oh nanti saya sampai bekerja sampai di Amerika saya akan minta bos saya untuk menyponsori saya. Oke. Tidak semudah itu. Oke. Tidak semudah itu untuk menanyakan atau menanyakan sponsorship dari bos Anda. Oke, jadi hilangkan perasaan itu, oh saya akan disponsori begini. Karena apa? Persyaratannya itu tidak mudah. Persyaratannya itu tidak mudah. Karena apa? Salah satu persyaratan itu job yang Anda apply, job yang disponsori oleh bosmu yang di Amerika itu harus orang lain tidak bisa. Jadi alasannya mereka hiring kamu untuk posisi itu karena kamulah cuma satu-satunya orang yang bisa. Gitu. Jadi misalnya aku bisa masak, semua orang bisa masak di Amerika. Gitu. Banyak sekali. Jadi harus yang spesifik, betul-betul spesifik. Gitu ya. Dan disitulah banyak juga yang fail, banyak juga yang jatuh. Karena memang persyaratannya untuk memenuhi syarat disponsori itu syaratnya betul-betul spesifik begitu kan. Tidak semua orang itu bisa disponsori dan tidak semua orang bos atau perusahaan atau restoran Anda itu bisa memenuhi persyaratan untuk mensponsori seseorang untuk mendapatkan H1B. Oke. Terima kasih atas waktunya dan nanti kita sambung lagi cerita-cerita lagi tentang tentang Amerika pokoknya, ya kan. Jadi kalau Anda teman-teman yang belum subscribe juga, ya kan. Jika Anda ingin bertanya, jika teman-teman punya pertanyaan, ya kan, tulis di kolom di bawah. Nanti akan saya jawab, atau Anda bisa bertanya lewat Instagram dan nanti saya akan jawab atau bisa unggahkan di video YouTube ini untuk menjawab pertanyaan kalian yang belum jelas. Right? Oke, sekali lagi terima kasih atas waktunya. Jaga diri baik-baik dan Merry Christmas. Ya, selamat Natal bagi yang merayakan dan Happy Holiday. Karena di Amerika ini musim liburan sebentar lagi. Dan sekali lagi, jaga diri baik-baik. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.